Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas soal latihan akhir subtema 3. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan siapkan buku paketmu tema 5 halaman 172. Silahkan buka dan siapkan alat tulismu juga. Oke, langsung nomor 1. Pertama di sini ada ikan Nemo dan anemon ya. Ini gambarnya ikan Nemo dan anemon. Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh bentuk simbiosis. Jawabannya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Karena si ikan Nemo ini memiliki tempat tinggal, kemudian untuk si anemon lautnya juga dia memiliki parasit yang dimakan oleh si ikan Nemo ini. Jadi saling menguntungkan. Nomor 2. Dalam rantai makanan, komponen yang mampu membuat makanan sendiri tanpa harus memangsa tumbuhan atau hewan lain disebut, kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu produsen ya. Produsen itu tumbuhan ya, karena dapat membuat makanan sendiri. Nomor 3, gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan disebut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rantai-rantai makanan. Sekarang, gabungan dari rantai makanan itu berarti disebut dengan jaring makanan ya. Jadi terdiri dari beberapa rantai makanan ya. Nomor 4. Pertanyaan berikut yang benar tentang aliran energi dalam rantai makanan. Coba kita lihat yang A, energi dialirkan dari konsumen 2 ke konsumen 1. Tidak ya, energi dialirkan dari konsumen 1 ke konsumen 2. Produsen melepaskan energi kepada konsumen 1. Ya, benar. Karena produsen itu dimakan oleh konsumen 1. Yang C juga sudah pasti salah. Konsumen 3 mengikat energi langsung dari produsen. Tidak ya, yang mengikat langsung energi dari produsen itu konsumen 1. Energi dialirkan dari produsen 1 ke produsen lainnya. Tidak ya, hanya ada satu produsen dalam rantai makanan. Kemudian nomor 5. Berdasarkan konsep ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Sekelompok tumbuhan padi yang disebut sebidang sawah merupakan suatu populasi, karena di situ hanya ada tumbuhan padi. Di dalam sawah itu hanya ada tumbuhan padi, berarti disebutnya populasi. Kemudian nomor 6. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terganggunya jaring-jaring makanan kecuali pemupukan dengan bahan organik kan di sini yang menyebabkan terganggunya jaring-jaring makanan. Berarti kalau kecuali berarti pemupukan dengan bahan organik, berarti tumbuhannya akan sehat semua dan tidak terjadi gangguan. 7. Bencana alam berikut yang tidak dapat dicegah oleh manusia adalah gunung meletus ya, karena tidak dapat dicegah oleh manusia. Kalau kebakaran, banjir, dan tanah longsor masih bisa dicegah. Cara mencegah kebakaran adalah apa? Menjaga lingkungan agar tidak mudah terjadi pemanasan global, tidak membuang puntung rokok sembarangan, ya, tidak menyalakan api sembarangan, begitu ya. Kalau banjir bisa dicegah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tanah longsor adalah mencegahnya menanam pohon, karena akar pohon itu menjaga keseimbangan tanah ya, supaya tidak mudah longsor. 8. Kegiatan manusia di bawah ini yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah membuang limbah ke sungai ya. Itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 9. Upaya yang dapat dilakukan manusia dalam melestarikan ekosistem antara lain
membangun cagar alam dan swaka marga satwa. Nah, ini yang disebut jaring-jaring makanan. Kalau kemarin rantai makanan itu hanya terdiri satu, misalnya sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Hanya itu kalau rantai makanan. Nah, kalau jaring makanan, sawi bisa dimakan tikus, sawi bisa dimakan ulat, sawi bisa dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Kemudian bunga, ini sebagai produsennya. Ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Begitu ya. Jadi kalau jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Berikut adalah rantai makanan yang benar kecuali bunga sepatu, ulat, burung, elang. Bunga sepatu, ulat, burung, elang. Benar ya. Sawi, belalang, katak, elang. Sawi, belalak, katak, elang. Ya. Bunga, ulat, katak, elang. Bunga, ulat, katak. Bukan ya. Berarti salah ya. Sawi, tikus, elang. Sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Benar ya. Berarti jawabannya yang C. Nomor 11. Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa kita adalah bahasa Indonesia. 12. Sikap berikut yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya adalah bekerja sama dengan semua warga meskipun berbeda suku. 13. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dinamakan gotong royong. 14. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia disebut apa? Disebut wawasan Nusantara. Lanjut ke halaman berikutnya. Lanjut 15. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Penegasan itu terdapat dalam jawabannya adalah A ya, Deklarasi Juanda. Lanjut, berikut yang merupakan akar dari kebudayaan nasional yang ada di Indonesia adalah B. Kebudayaan daerah. 17. Salah satu pengaruh letak geografis bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah B. Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. 18. Letak wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak kerjasama dengan negara-negara berkembang. Misalnya, dalam perdagangan hal itu merupakan pengaruh letak geografis bangsa Indonesia terhadap keadaan sosial di bidang ekonomi. 19. Jika dibandingkan dengan teknologi pada masa lalu, transportasi yang digunakan manusia modern saat ini umumnya saat ini adalah menggunakan mesin dan bahan bakar. 20. Berikut ini yang tidak termasuk potensi agraris Indonesia adalah iklim yang tidak mendukung. 21. Berikut yang bukan merupakan alat ataupun bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan topeng Nusantara adalah A. Tanah liat ya, biasanya topeng Nusantara menggunakan kayu, gergaji, dan tatah. Tatah itu golok. Nah, di sini ada gambar tari merak ya. Tarian pada gambar di atas berasal dari daerah. Jawabannya adalah Jawa Barat. 23. Salah satu properti tari yang digunakan dalam tari merak adalah A. Mahkota ya. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada mahkotanya. 24. Topeng Panji adalah satu dari 5 topeng Pancawanda dari Cirebon. Ciri-ciri topeng tersebut, ini bisa kalian lihat pada halaman 158 ya. Jawabannya adalah yang B, wajahnya yang putih bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir. 25. Salah satu topeng tambahan yang menggambarkan kehidupan manusia di masa tua adalah D, aki-aki ya. Ini jawabannya bisa kamu lihat juga di halaman 159. Lanjut 26, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah yang sesuai adalah D, berapa jumlah populasi elang Jawa di alam bebas. Kalau membuat kalimat tanya berarti yang jawabannya ada di dalam teks.
Berapa jumlah populasi elang Jawa di alam bebas? Nah, jawabannya ada di dalam teks. Populasi elang Jawa di alam bebas diperkirakan tinggal 600 ekor ya. Begitu cara menentukan kalimat tanya. 27. Ide pokok paragraf di atas adalah, nah kalau bicara ide pokok berarti kamu langsung lihat kalimat pertama atau terakhir ya. Nah, kita lihat kalimat pertamanya dulu. Elang Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Apakah ada? Nah, ada ya. Elang Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Berarti itu jawabannya. 28. Berdasarkan kriteria keterancaman terbaru dari IUCN, elang Jawa dimasukkan dalam kategori genting. Maksud kata yang cetak miring adalah genting. Maksud kata genting adalah keadaan darurat yang tidak mendapatkan penanganan. 29. Sebagai predator, harimau, buaya, dan elang menduduki rantai puncak dalam setiap ekosistem. Arti kata yang dicetak miring adalah predator, artinya adalah pemangsa ya. 30. Berikut yang bukan merupakan kata baku adalah C. Konservasi. Kenapa bukan kata baku? Karena ini harusnya pakai V, bukan pakai F ya. Nah ya. Lanjut ke bagian B. Nomor 1, berdasarkan gambar berikut, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen 2. Nah, konsumen 2 itu berarti setelah konsumen 1. Sawi, tikus, elang. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, berarti elang ya. Terus ada lagi sawi, produsen, dimakan belalang, konsumen 1, konsumen 2. Katak juga bisa konsumen 2. Kemudian sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit. Burung pipit juga bisa konsumen 2. Bunga sepatu, produsen, konsumen 1, konsumen 2 ya. Jadi ada banyak dalam jaring makanan tersebut yang berperan sebagai konsumen 2. 2. Konsumen puncak dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah elang ya. Kenapa elang? Karena tidak ada lagi yang memakan elang di sini. Jadi elang adalah konsumen terakhir. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen ya, sudah Ibu bahas ya. 5. Hubungan lebah dan bunga termasuk simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena si lebah mendapat makanan dari sari bunga, kemudian bunga dibantu penyerbukan oleh lebah. Jadi sama-sama saling menguntungkan. 6. Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. 7. Contoh sarana transportasi yang mendukung potensi maritim Indonesia adalah kapal laut ya. 8. Segala kelengkapan dan perlengkapan dalam penampilan peragan menari disebut properti. 9. Pertanyaan yang sesuai untuk kalimat yang diberi garis bawah pada teks di atas adalah pertanyaan yang sesuai pada garis bawah berarti apa fungsi hutan mangrove? Nah, jawabannya fungsi hutan mangrove antara lain sebagai penahan abrasi pantai. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 10. Berarti ini jawabannya. Apa fungsi hutan mangrove? 10. Berdasarkan teks di atas, manfaat hutan mangrove bagi daerah pantai adalah apa manfaatnya? Sebagai penahan abrasi pantai, intrusi atau peresapan air laut, dan menurunkan kandungan gas karbon dioksida di udara. Tugas kalian hari ini adalah membuat topeng dari kertas karton ya. Jadi silahkan baca bukumu halaman 165. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Di sini ada cara membuatnya atau langkah-langkahnya, kalian bisa ikuti. Boleh persis dengan yang dicontohkan, boleh sesuai kreasi kamu ya. Silahkan kalian buat.
Kemudian kalau sudah, kalian kirim topeng beserta kamu ya. Jadi foto kamu sedang memegang topengnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.